Ya, halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan aku Seha. Saat ini YouTube aku pengen ngejelasin sesuatu hal tentang perjalanan mengubah hidup melalui belajar sholat tepat waktu. Teman-teman di sini pernah gak sih ngerasa hidup tuh makin berat gitu? Apalagi kita tinggal di Indonesia, di mana baik sumber daya manusia ataupun lingkungan sekitar itu belum mendukung kita untuk menuju perjalanan sukses kita. Banyak hal yang bikin kita nggak tenang di hidup kita ini, hingga kita itu capek secara batin, atau psikologi gitu. Dan tanpa sadar kita sering banget lalai atau telat di sholat kita. Yang pertama, aku pernah ada di fase itu, dan di hari itu aku mau cerita tentang perjalanan yang benar-benar mengubah hidup aku saat aku lagi belajar sholat tepat waktu. Ini bukan ceramah ya teman-teman, karena aku bukan ustazah, aku backgroundnya bukan agama teman-teman, dan aku di sini juga mungkin dari segi agama agak jauh, mungkin masih banyak dosa lah daripada teman-teman gitu mungkin ya, karena masih banyak orang yang taat juga ibadahnya daripada aku ya. Aku dulu sering bilang, "Aku sibuk banget nih kerja dari pagi sampai malam." Kadang sholatku, jadi nanti gitu ya. Kalau sholat jam 12, aku nanti jam 1 deh sholat gitu ya. Padahal, eee, aku bisa scroll TikTok tuh teman-teman di pagi hari tanpa aku ingat waktu. Tapi sholat 5 waktu ini aku jadinya, berat gitu ya, gitu, ya rebahan gitu-gitu. Nah, setelah aku pikirkan, waktu itu aku ketemu, beberapa ceramah ustadz. Yang pertama sih aku, base-nya Ustadz Khalid Basalamah ya mungkin, sama satu lagi Ustadz Yusuf Mansur. Kalau Ustadz Yusuf Mansur itu dia sholat tepat waktu sama, ibadahnya sedekah ya. Nah, kalau Ustadz Khalid Basalamah dia menjelaskan apa sih, keuntungan kita dari sholat tepat waktu. Nah, satu hari aku ketemu seorang teman, dia umurnya masih muda tapi ibadahnya lebih baik nih dari aku, dan dia, bisa tertib dan tenang gitu hidupnya. Jadi di sisi ini aku mempelajari gimana sih tetap dia sibuk cari rezeki, tapi, yang punya rezeki itu, yang ngasih rezeki Allah itu dicuekin. Jujur aja aku sampai berpikir, gimana ya caranya aku bisa bisa gitu sholat tepat waktu. Karena perjalanan untuk sholat tepat waktu itu sangat susah. Aku menjalaninya sampai dengan 5 tahun teman-teman. Pertama kali aku kasih tipnya sama kalian itu 1 sampai 7. Jadi bikin 1 sampai 7 hari itu harus sholat tepat waktu dari subuh sampai isya. Itu kalian harus catat setiap waktunya dan harus tepat waktu. Di awal waktu kalau bisa kalian juga nggak ngeganggu kerjanya. Kemudian kalian harus tambahin 2 sholat, tambahan. Biasanya sholatnya itu mungkin sholat tahajud atau sholat duha ya kalau aku. Nah, nanti setelah 1 sampai 7 yang sudah berhasil itu biasanya range-nya antara 1 sampai 2 bulan itu udah bisa. Kemudian nanti di 1 sampai 14. Nah, ini teman-teman 1 sampai 14 ini agak sulit karena untuk 1 sampai 14 hari untuk sholat tepat waktu itu biasanya yang sudah aku jalani itu 3 sampai 6 bulan teman-teman. Dan di minggu kedua aku latih untuk berniat nih 30 detik sebelum azan berkumandang itu aku sudah lakukan stop untuk bekerja apapun, langsung aku wudhu dan aku sholat cepet-cepet. Karena sholat tepat waktu itu respon kita terhadap panggilan Tuhan. Lalu kalau teman-teman sudah berhasil 1 sampai 14, teman-teman bisa memulai 1 sampai 30 hari. Nah, 1 sampai 30 hari ini membutuhkan waktu biasanya effortnya lebih tinggi, 1 sampai 2 tahun teman-teman. Di minggu ketiga ini di awal sholat efeknya luar biasa teman-teman. Biasanya ada pekerjaan yang lebih tertata, hati yang lebih ringan, dan aku ngerasa energi yang baru. Tingkat dan kualitas di minggu terakhir ini wudunya jadi lebih pelan, nggak buru-buru, baca baca doa pendeknya lebih bagus, menyempatkan duduk untuk buat tenang teman-teman setelah sholat. Apa yang berubah dari hidupku setelah aku ngejalanin sholat tepat waktu, aku ngerasa gajiku segitu, tapi
untuk keperluan kehidupanku aku bener-bener ngerasa dicukupin. Bahkan aku kemarin sempat umroh teman-teman, padahal dengan hitungan gaji aku itu tidak cukup, tapi ada-ada saja rezeki yang diberikan sama Allah mungkin untuk aku undangan ke Baitullah. Aku efek yang paling ini karena kita tinggal di Indonesia ya teman-teman, biasanya aku lebih eee, kerjaan itu lebih terarah, terus tenang, emosiku lebih stabil, karena dulu aku sering banget cepet marah. Terus, rezeki tuh terasa ada terus, kemudian hati jauh lebih tenang. Aku kasih 5 tips sama kalian. Yang pertama, kalian bisa download aplikasi pengingat azan. Jadi jangan cuma andalkan feeling atau waktu. Jadi kalian harus setel nih seminggu ke depan azannya jam berapa aja. Respon azan dalam 30 detik. Azan azan adalah berhenti. Jadi langsung wudhu ya teman-teman, langsung sholat. Mulai dari subuh, kalau bisa subuh itu karena belum berangkat ke kantor, teman-teman bisa memulai subuh itu pakai qobliyah subuh. Tapi kalau sebenarnya yang zuhur sama asar itu ada qobliyah sama ba'diyahnya. Karena teman-teman mungkin di kantor, jadi itu bisa dihilangkan. Itu sebenarnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi teman-teman bisa kalau misalnya di kantor lagi sibuk dan teman-teman istirahatnya terbatas, itu bisa dihilangkan sholat tepat waktunya aja yang teman-teman kejar dulu. Kemudian nanti cari lingkungan yang bisa bantu teman-teman bisa sholat tepat waktu. Kebetulan aku saat pertama kali coba praktek sholat tepat waktu itu di lingkungan aku itu emang sangat terbatas sekali dari segi waktu teman-teman. Jadi aku cari kantor lain yang mungkin bisa ngizinin aku sholat tepat waktu gitu. Yang paling penting di terakhir ini aku mau kasih tahu, hari ini ketika aku menjaga sholatku itu adalah niat baikku untuk memenuhi panggilan dari Tuhanku. Satu langkah saja kita ke arah Tuhan, Tuhan akan 10 langkah ke arah kita. Ketika kita mencoba berlari ke arah Tuhan, Tuhan akan lebih 10 kali lari daripada kita lari ke arah Tuhan. Dan semakin kenceng kita larinya ke arah Tuhan, itu semakin Allah juga akan ngedeket ke kita, dan kita biasanya kalau kita baru ngebayangin aja udah dikabulin gitu. Nah, kalau kamu nonton video ini sampai akhir, mungkin ini cara Allah untuk ngingetin kamu untuk sholat tepat waktu ya teman-teman ya. Dan kalau video ini nyampe ke kamu, aku rasa kamu bisa praktek memulai dari bikin tabel sholat tepat waktu. Jadi kalian tabelin, kalian harus centang di situ 1 sampai 7, kemudian 1 sampai 14 dan 1 sampai 30 dan terakhir 1 sampai 40 teman-teman. Kalau suara azan bisa berhenti, langsung wudhu, langsung sholat teman-teman. Lakukan besok, mulai dari sholat besok ya, besok pagi subuh, lakukan sampai akhirnya bisa jadi kebiasaan di teman-teman. Dan nanti mungkin kesulitan-kesulitan hidup teman-teman yang aku nggak tahu, karena kita semua tinggal di Indonesia teman-teman, itu bisa terlepas satu persatu ya gitu. Kalau kamu mau aku bikinin challenge-nya 30 hari untuk sholat tepat waktu, nanti bisa tulis di komentar, nanti aku bisa kirim ke kamu untuk template sholat tepat waktunya ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa jadi titik baliknya hidup kamu ya, teman-teman ya. Gitu. Teman-teman, saya ini bukan ngajarin, karena saya juga masih belajar untuk sholat tepat waktu teman-teman, karena saya seorang karyawan juga. Yang dimana waktu saya sangat terbatas untuk sholat tepat waktu, karena kita kalau di kantor itu banyak sekali yang mau sholat ya, bukan kita aja. Jadi kita harus memanfaatkan waktu untuk sholat tepat waktu gitu. Selain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sholat tepat waktu juga yang sudah aku alami sendiri ini membuat hati aku lebih tenang, dan aku lebih tidak marah, lebih bisa mengontrol emosi.
karena kecerdasan sesungguhnya yang, kita akan raih itu adalah kecerdasan di mana, kita bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Karena sangat sulit sekali teman-teman, karena makin lama kita makin tinggal di Indonesia, kita tuh, secara pribadi memang banyak sekali tekanan teman-teman gitu. Karena untuk kita tumbuh itu sangat sulit gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mulai langkah kecilnya nih untuk memperbaiki jalan hidupnya teman-teman, teman-teman bisa memulai dengan satu langkah kecil, yaitu berhenti saat azan, wudhu, lalu sholat tepat waktu gitu teman-teman. Nanti dicoba tekniknya 1, 7, 7, 14, lalu, 14, 30, dan terakhir 30 ke 40 hari. Kalau udah 40 hari itu jadi kebiasaan, dan itu biasanya bisa sholat tepat waktu gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan atau, komentar ya teman-teman ya, boleh ditulis di link komentar atau di, follow ya IG-nya aku. Nama IG-nya itu seha_sitinur ya, gitu. Nanti di sana juga aku akan kasih tip dan trik untuk bisa umroh di usia muda teman-teman. Jadi sebelum 30 tahun udah umroh dulu teman-teman, gitu kan. Untuk konten yang kali ini aku akan, ngejelasin tentang perjalanan mengubah hidup melalui belajar sholat tepat waktu. Jadi sholat ini kesannya seperti, hal yang bisa mungkin kita remehkan. Padahal sholat tepat waktu ini adalah hal penting yang akan mengubah perjalanan hidup kita. Teman-teman, kita semua tinggal di Indonesia, di mana negara ini kita tahu dalam kondisinya, baik psikis atau ekonomi itu benar-benar belum stabil sepenuhnya. Bahkan orang-orang di sekeliling kita saat kita lagi berjuang, itu nggak ada teman-teman. Jadi masa-masa tersulit itu lagi kita alamin sekarang, siapapun kalian. Dan kalau kalian mau ngerubah untuk jalan hidup kalian menjadi jauh lebih baik, itu caranya untuk yang Islam atau yang Muslim itu bisa belajar sholat tepat waktu. Bukan sok suci atau sok alim. Tapi di sini kita harus menanamkan di dalam diri kita kedisiplinan untuk beribadah. Karena yang Muslim itu pembedanya dari agama lain adalah cuma sholat aja. Di agama lain tetap ada kewajiban untuk memberi nafkah, sedekah, ada puasa, kemudian mungkin ada ziarah kubur juga, atau ada berbakti kepada orang tua. Tapi untuk sholat itu adalah pembeda kita dengan orang yang non muslim teman-teman. Jadi sholat tepat waktu ini aku mau kasih tahu caranya. Jadi caranya itu bisa di 40 hari. Pertama, kalian harus konsisten di 7 hari pertama. 7 hari. Jadi seminggu dulu belajarnya. Karena kalau sudah telat 1 menit, itu terhitung telat juga. Kalian harus bikin tabel. Tabelnya itu tabel sholat wajib aja. Karyawan kantoran yang usia 25 sampai 35 itu gimana caranya sholat tepat waktu. Padahal di kantor itu biasanya ada deadline juga. Jadi kita pertama kali itu harus catat dulu dalam seminggu itu jadwal sholat subuh sampai sholat isya itu jam berapa aja. Dan kita perkirakan nih kalau misalnya kita di kantor atau kita biasanya yang kerja di Jakarta itu akan kendala di sholat maghrib biasanya, atau biasanya sih sholat asar gitu ya, karena waktunya sangat mepet banget dengan jam deadline kantor atau jam pulang kerja atau jam pergi kerja sih. Sebenarnya 2 sholat yang aku rekomendasiin selain 5 sholat rakaat yang wajib, itu adalah 2 sholat. Yang pertama sholat duha 2 rakaat, dan satu lagi adalah sholat tahajud. Ini jangan ditinggalin yang 5 pokok ini. Ya, yang 17 rakaat ini enggak ditinggalin. Jadi kalau misalnya jam 12:01 udah azan, kalian jam 12 harus udah nyampe ke musolahnya atau ke masjidnya gitu.
sholat dan segera mungkin kalian harus balik lagi ke tempat kerja. Karena sedisiplin itu, karena di tempat kerja kalian juga harus disiplin gitu. Untuk yang pertama adalah 7 hari pertama itu harus tepat waktu dulu. Kalau kita masih bolong-bolong di 1 sampai 7, kita harus ngulangin dulu. Ngulangin sampai kita dapet tuh momennya 1 sampai 7-nya nggak pernah bolong. Jadi selalu tepat waktu. Selalu setiap selesai azan kita sudah sholat. Selesai, nanti di 1 sampai 7 sudah selesai, kita akan jalani proses kedua, di mana 1 sampai 14. Nah, 1 sampai 14 ini prosesnya bisa memakan waktu mungkin 3 sampai 6 bulan teman-teman baru achieve gitu ya, bisa sholat tepat waktu. Karena memang untuk sholat tepat waktu itu sesusah itu teman-teman. Dan untuk yang ketiga nanti bisa 30 hari teman-teman. Nah, untuk yang 30 hari ini jangkauannya bisa tahunan teman-teman. Bisa 1 atau 2 tahun. Nanti kalau sudah selesai 30 hari baru ke 40 hari. Dari 30 hari ke 40 hari sholat tepat waktu. Kalau sudah 40 hari itu biasanya insya Allah akan sudah menjadi kebiasaan gitu teman-teman. Di sini nanti akan ada, kalau kalian sholat tepat waktu nanti akan di sela-sela sampai kalian bisa benar-benar running sholat tepat waktu itu, nanti biasanya ada ujian-ujiannya teman-teman. Biasanya ada ujian kecil sampai ujian-ujian besar yang kita nggak menyangka. Tapi di saat itu nanti akan ada perubahan dari jalan hidup kita. Kita memang terlihat seperti mencari uang seperti biasa. Hanya saja bisa jadi teman-teman mungkin yang belum punya jodoh bisa punya jodoh. Atau teman-teman di sini yang lagi kepengen banget untuk perjalanan ibadah haji atau umroh, mungkin bisa ibadah haji atau umroh. Atau mungkin teman-teman yang belum punya anak, itu bisa punya anak. Atau mungkin ada yang lagi kesulitan nih menjaga orang tuanya yang sedang sakit, mungkin nanti sakit orang tuanya akan diangkat gitu teman-teman. Nah, teman-teman aku di sini minta izin, mohon maaf ya. Insya Allah aku meniatkan di dalam hatiku, aku menceritakan ini bukan buat ria atau bukan buat jumawa, tapi aku mau menceritakan pengalaman aku sendiri. Aku butuh waktu sampai dengan 5 tahun sampai bisa melakukan sholat tepat waktu teman-teman. Jadi di mana waktu sholat itu aku memaksimalkan di 5 sampai 10 menit, karena aku juga kerja kan teman-teman, apalagi waktu-waktu zuhur dan asar itu sholat rokaatnya panjang, sedangkan kita untuk waktu istirahat itu sangat terbatas teman-teman. Jadi nanti sampai aku pernah satu saat aku diomelin sama bosku karena terlalu lama dalam sholat, dan dari situ aku belajar untuk memaksimalkan waktu sholat itu maksimal 5 sampai 10 menit. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya belum bisa bikin tabel untuk sholat tepat waktunya, nah nanti teman-teman itu pakai dulu misalnya catatan di HP atau alarm, atau buat teman-teman yang sama kerjanya sama aku kayak call center kan nggak bisa. Teman-teman mulai dari 1 sampai 7 itu dulu di kertas kecil. Kalau dulu aku bikin catatan di kertas kecil 1 sampai 7, aku bikin kotak-kotak. Terus aku bikin misalnya hari ini sholatnya jam berapa, atau hari ini tepat waktu atau enggak, pakai checklist gitu ya teman-teman. Kemudian di sini nanti teman-teman akan, kalau misalnya mau nonton lebih jauh, aku punya YouTube, nanti teman-teman bisa ke YouTube aku. Nah, di YouTube aku bilangin semua gimana tata caranya untuk sholat tepat waktu. Makasih teman-teman, selamat malam. Makasih teman-teman, selamat malam, selamat beraktivitas kembali.